Media pembelajaran Qawaid untuk SMP, SMA, dan mahasiswa. Media pembelajaran Qawaid ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Multimedia Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nidom Hamami, Abicandra, SPD, MPD, dan disusun oleh Jessica Nur Amalia. Media pembelajaran Qawaid ini mengambil judul Kaidah Penulisan Hamzah yang bersumber dari buku Qawaidul Imla terbitan Trimurti Press, Gontor, Ponorogo. Adapun manfaat penulisan dari kaidah Hamzah ini dibagi menjadi dua aspek ya. Yang pertama, manfaat secara praktis, yaitu dapat mengetahui tentang Hamzah dan cara penulisan yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah manfaat secara teori, yaitu dapat menambah wawasan tentang ilmu Al-Quran, khususnya ilmu Qawaidul Imlaq. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini meliputi 3 hal ya, yaitu dapat mengenal huruf Hamzah, dapat mengetahui macam-macam Hamzah, dan dapat mengetahui cara penulisan macam-macam Hamzah yang benar. Dan diharapkan dari 3 hal ini harus dicapai semua ya adik-adik setelah mempelajari atau belajar melalui video ini. Nah, sekarang ayo kita beranjak ke video. Hayya nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobabul khair. Kaifa halukum ya ikhwan? Nah, halo adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap semangat ya dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan walaupun kita sedang berada di tengah pandemi seperti ini. Dan kakak berharap adik-adik selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan selalu mencuci tangan dengan sabun dan selalu pakai masker dong pastinya. Nah, oh iya adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Kak Jessica Nur Amalia. Di video pertama kemarin kita telah membahas tentang media belajar produk ya. Nah, untuk video kali ini kita akan memulai pembelajaran kita yang berhubungan dengan materi pembelajaran Qawaid. Nah, yang pastinya materinya sangat bermanfaat dong dan juga menarik pastinya. Nah, Kak, materinya apa Kak? Nah, materinya adalah tentang kaidah penulisan Hamzah. Kak Jessica, emang Hamzah ada kaidah penulisannya? Ada dong deh. Penasaran kan? Yuk, simak video selanjutnya. Hamzah merupakan salah satu huruf hijaiyah yang terletak sebelum huruf ya dan juga termasuk huruf yang bisa menerima harokat atau syakal. Adapun keunikannya terletak pada tata cara penulisannya yang sangat variatif sesuai dengan pedoman yang telah disepakati oleh ahli bahasa. Dalam realita yang ada, terdapat banyak adik-adik yang masih salah dalam penulisan Hamzah, baik Hamzah ibtidaiyah yang berupa Hamzah Qoto dan Hamzah Wasol, Hamzah Mutawassithah, dan juga Hamzah Mutatarifah. Pembahasan ini memiliki 2 rumusan masalah ya adik-adik. Yang pertama, apa saja sih bentuk-bentuk kesalahan dalam penulisan Hamzah? Dan yang kedua, apa saja sebab terjadinya kesalahan dalam penulisan Hamzah? Halo adik-adik, gimana materinya? Seru kan? Nah, di segmen yang kali ini kakak akan memberitahu bahwasannya kakak menemukan 4 kesalahan dalam penulisan Hamzah, yaitu penulisan Hamzah Qoto, Hamzah Wasol, Hamzah Mutawassithah, dan Hamzah Mutatarifah. Dan 4 kesalahan ini akan kita bahas dong di materi inti. Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas Hamzah di awal kalimat ya adik-adik. Hamzah ini terdiri dari Hamzah Qoto dan juga Hamzah Wasol. Kak, Hamzah Qoto itu apa sih Kak? Nah, Hamzah Qoto itu ya adik-adik adalah Hamzah yang selalu dibaca ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat.
Nah, hamzah koto juga berperan sebagai huruf zaidah atau tambahan pada fi'il madhi, fi'il amar, dan juga isim masdar dalam fi'il rubai. Nah, gimana adik-adik? Bisa dipahami kan? Jika sudah, kita belajar tentang hamzah wasol ya. Hamzah wasol adalah hamzah yang diucapkan apabila berada di awal kalimat dan tidak dibaca apabila didahului oleh satu huruf atau satu kalimat. Nah, selanjutnya adalah cara menulis hamzah di awal kalimat. Gimana sih Kak cara menulisnya? Ini ya adik-adik, hamzah yang ditulis di awal kata selalu berada di atas alif jika berharokat dhammah dan juga fathah. Sedangkan jika berharokat kasroh, maka hamzah akan ditulis di bawah alif. Hamzah yang ada di permulaan kalimat, baik hamzah wasol atau hamzah koto, selalu ditulis dengan alif. Begitu adik-adik. Nah, selanjutnya kita menuju ke pembahasan hamzah di tengah kalimat ya. Hamzah ini ada yang ditulis di atas huruf ya, di atas huruf waw, dan juga di atas huruf alif. Oh iya, satu lagi. Ada juga yang ditulis sendiri. Nah, untuk yang pertama yaitu hamzah yang ditulis di atas ya. Seperti ini ya adik-adik contohnya. Hamzah ditulis di atas ya jika hamzah berharokat kasroh. Kemudian jika hamzah berharokat fathah atau dhammah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Dan untuk kaidah selanjutnya yaitu apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah ya sukun. Nah, dan kaidah penulisan yang terakhir yaitu apabila hamzah berharokat sukun dan sebelumnya berharokat kasroh. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, yang kedua yaitu hamzah yang ditulis di atas waw. Seperti itu ya adik-adik contohnya. Dan kaidah yang pertama, apabila hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Kemudian kaidah selanjutnya yaitu apabila hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya berharokat sukun. Nah, kaidah selanjutnya yaitu apabila hamzah berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Nah, kita ke kaidah yang terakhir nih adik-adik. Kaidah yang terakhir yaitu apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Wah, Kak Jessica ternyata banyak sekali ya. Tidak apa-apa, yuk tetap semangat. Dan yuk kita lanjut ke kaidah penulisan hamzah di atas alif. Dilihat ya contohnya. Seperti itu ya adik-adik contohnya. Untuk kaidah pertamanya yaitu apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah juga adik-adik. Nah, dan yang selanjutnya yaitu jika hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat sukun. Wah, sekarang kita menuju kaidah penulisan hamzah yang sendiri nih adik-adik. Seperti itu ya contohnya. Untuk kaidah yang pertama yaitu apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah alif sukun. Dan kaidah yang selanjutnya yaitu apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelumnya adalah waw sukun. Dan yang terakhir nih adik-adik, yaitu apabila setelah hamzah terdapat alif tanwin nasab dan huruf sebelumnya bukan huruf sukun. Jadi ya adik-adik, jika hamzah bersukun, maka bentuknya disesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Dan jika hamzah berharokat, maka bentuknya ditentukan oleh urutan harokat yang paling kuat berdasarkan urutannya.
Kak, urutannya apa, Kak? Nah, urutannya ini, Dek. Fathah yang pertama, dilanjutkan dengan dhamma, kemudian kemudian ada fathah, dan yang terakhir ada sukun. Nah, penjelasan tentang hamzah di awal dan di tengah kalimat sudah bisa dipahami kan ya adik-adik? Jika sudah, kita beranjak menuju kaidah hamzah di akhir kalimat ya. Untuk yang pertama, hamzah di akhir kalimat ditulis di atas huruf alif jika ia didahului huruf berharokat fathah. Kemudian yang kedua, hamzah di akhir kalimat ditulis di atas huruf ya jika didahului huruf yang berharokat kasroh. Dan kemudian yang ketiga, hamzah di akhir kalimat ditulis di atas huruf waw jika didahului huruf yang berharokat dhamma. Dan yang keempat adalah hamzah yang terletak di akhir kalimat memiliki dua keadaan, yaitu huruf sebelumnya disukunkan atau huruf sebelumnya berupa waw yang ditasydidkan dengan harokat dhamma. Dalam keadaan seperti ini adik-adik, hamzah ditulis terpisah atau menyendiri. Nah, apabila huruf sebelumnya mengandung harokat, tetapi bukan waw ditasydid atau didomahkan, maka huruf alif penopang hamzah ditulis dalam bentuk huruf sesuai bunyinya dengan harokat sebelumnya. Paham kan adik-adik? Nah, kita menuju ke kaidah selanjutnya ya. Dan ini adalah kaidah yang kelima. Tambahan alif isba. Saat isim nakiroh dimasukkan amil nawasib seperti huruf nasab atau jumlah fi'liyah, maka akhir kalimat tersebut harus ditambahi alif sebagai tempat meletakkan fathatain. Kak, alif isba itu apa sih, Kak? Alif isba itu ya adik-adik adalah alif yang berfungsi sebagai tempat tanwin nasab. Secara umum, semua isim nakiroh yang bertanwin nasab harus ditambah alif isba. Namun, ada beberapa kata yang tidak boleh ditambahi alif isba saat bertanwin nasab, yaitu pertama, kata yang berakhiran ta marbutoh. Kedua, kata yang berakhiran huruf hamzah setelah alif. Yang ketiga, kata yang berakhiran huruf hamzah di atas alif. Dan yang terakhir adalah kata yang berakhiran alif lainah, maksurah. Nah, bagaimana adik-adik materinya? Pastinya adik-adik sudah paham dong bagaimana cara penulisan hamzah yang benar. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung video nih, sedih ya. Tapi gak apa-apa, kakak tetap berharap adik-adik selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk menyebarkan kebaikan dan juga ilmu kepada orang yang membutuhkan. Nah, jika adik-adik punya pertanyaan berisi tentang materi kita atau materi yang lain, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-teman adik-adik biar kita semuanya bisa belajar bersama dan juga kita bersama tentunya. Nah, cukup sekian video belajar dari Kak Jessica. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.